Halo gan, salam iwa buncit, ikan koi. Ya, salah satu dari jenis ikan hias yang sangat diminati oleh penghobi ikan hias, baik itu yang pemula, apalagi yang expert, termasuk awam pun pasti suka dengan ikan hias air tawar satu ini. Ya, ikan hias satu ini memang sedari dulu sudah terkenal dengan bentuknya, dengan warna coraknya, dengan tingkah lakunya. Nah, kali ini admin akan coba membahas lebih dalam soal ikan koi ini. Ya, buat kamu mungkin yang taunya ikan ini sering dipelihara di kolam aja, nggak tahu asal usulnya dari mana, habitatnya, cara berkembang biaknya, makanannya apa, jenis-jenisnya, dan juga harganya. Di video kali ini admin akan coba jawab semua pertanyaan tadi. Istilah penamaan ikan koi sendiri sebenarnya berasal dari kosakata bahasa Jepang yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti ikan karper. Yang mana secara fisik ikan ini berbeda dengan ikan karper yang ditemukan di Indonesia. Nah, buat kamu yang belum tahu ikan karper itu apa, sebenarnya ikan karper itu adalah ikan mas. Ya, ikan mas yang dijual di pasar, yang buat konsumsi biasanya buat dibakar, digoreng, dimasak macam-macam. Selain itu, istilah koi juga sering dikaitkan dengan nishiki goi, yang kalau diartikan berarti ikan karper bersulam perak dan emas. Pada awalnya, ikan koi memiliki asal-usul yang menarik. Meskipun namanya berasal dari bahasa Jepang, sebenarnya ikan ini tidaklah berasal dari Jepang. Ikan koi dengan nama latin Cyprinus carpio pertama kali justru ditemukan berasal dari kawasan Persia yang kemudian diperkenalkan dibawa ke Jepang melalui Cina dan Korea. Di Jepang sendiri ikan koi mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring berjalannya waktu, terutama dalam hal warna tubuh pada ikan koi. Dan selama berabad-abad penduduk Jepang sendiri telah memelihara dan menyilangkan ikan koi ini dengan jenis ikan lainnya, sehingga menghasilkan berbagai jenis ikan koi dengan warna yang beragam serta juga coraknya. Pada awalnya ikan koi memiliki warna yang variatif ya, tetapi hanya ada satu warna pada satu individu ikan saja. Namun seiring berjalannya waktu, ikan koi mulai mengembangkan kemampuannya untuk memiliki dua warna pada satu individu. Ya, awalnya cuma satu warna, kemudian setelah seiringnya waktu dikawin silangkan, dia muncul dua warna pada satu ikan. Warna kombinasi pertama adalah ikan koi merah putih dan ikan koi hitam putih. Perkembangan warna ini tidak terhenti sampai di situ saja, karena kemudian muncul varietas dengan tiga warna. Selanjutnya muncul variasi dengan warna hitam, putih, dan merah pada satu ikan koi yang disebut multiwarna. Seiring perkembangan lebih lanjut, ikan koi disilangkan dengan ikan karper dari Jerman sekitar tahun 1904. Hasilnya adalah beberapa jenis ikan koi tidak memiliki sisik karena mengadopsi ciri khas dari ikan karper Jerman yang tidak bersisik. Dengan perjalanan sejarah yang panjang dan proses budidayanya yang super teliti, ikan koi menjadi salah satu ikan hias yang paling menakjubkan dan dihargai di seluruh dunia. Keindahan warna dan pola tubuhnya membuat ikan koi menjadi daya tarik tersendiri yang tiada duanya bagi para pencipta ikan hias, baik itu di akuarium, terutama kolam. Pada tahun 1962, sejarah ikan koi di Indonesia dimulai ketika Pangeran Akihito dan Putri Michiko dari Jepang mengunjungi negara ini. Ya, mereka tertarik untuk melihat ikan mas Indonesia yang termasuk ke dalam ras kumpai di Bogor. Selama kunjungan tersebut, mereka menemukan bahwa ikan mas Indonesia memiliki nama spesies yang sama dengan ikan karper Jepang. Terinspirasi oleh kesamaan spesies, Pangeran Akihito memiliki ide unik. Ia memutuskan untuk mengawinkan kedua jenis ikan tersebut yang berasal dari varietas Flavifinis. Upaya ini merupakan langkah pertama dalam mengembangkan ikan koi di Indonesia. Nah, pada tahun 1980, Balai Penelitian Ikan Air Tawar Bogor mengirimkan 60 ekor ikan mas berusia 6 bulan ke Jepang untuk melanjutkan penelitian tersebut. Proses penelitian ini berlangsung selama sekitar 10 tahun dan pada tahun 1991 pihak Jepang mengirimkan kembali 5 jenis ikan koi berbeda warna ke Indonesia.
Kelima varietas ikan koi ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu memiliki jumbai pada bagian ekor dan sirip perut berukuran panjang. Ikan koi, ikan hias yang indah dan elegan, menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak pencinta ikan hias di wilayah beriklim sedang. Keberadaan dari ikan koi sendiri dapat ditemukan di perairan air tawar dengan suhu antara 8 hingga 30 derajat Celcius. Fleksibilitasnya dalam menghadapi berbagai kondisi suhu ini memungkinkannya untuk hidup mulai dari wilayah pantai hingga kawasan pegunungan. Nah, meski aslinya dari perairan air tawar, namun pada prakteknya ikan koi ternyata mampu bertahan di lingkungan perairan yang asin dengan catatan kadar garam atau sanitasnya tidak terlalu tinggi. Namun meskipun tangguh, ikan koi adalah makhluk atau ikan hias yang sensitif dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Para pencinta dan pembudidaya ikan koi perlu berhati-hati dan memperhatikan lingkungan tempat tinggal mereka. Bahkan perubahan suhu sebesar 5 derajat Celcius pun dapat menyebabkan masalah serius bagi ikan koi ini. Situasi seperti ini biasanya menyebabkan tubuh indah mereka diselumuti oleh semacam lapisan berwarna putih atau istilahnya kapasan ya, atau bulukan. Oleh karena itu, pemeliharaan dan pembudidayaan ikan koi mengharuskan adanya perhatian khusus pada kondisi suhu lingkungan mereka. Kestabilan suhu air menjadi hal yang sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan ikan koi. Di alam liar, ikan koi sendiri memakan makanan yang tersedia, semisal serangga-serangga kecil, cacing, maupun tanaman atau tumbuhan air semisal lumut. Ya, ikan koi yang dipelihara di kolam natural, di kolam alami, atau biasanya nyebutnya kita itu kambang ya. Dia memakan makanan yang ada di alam. Jadi misalkan ada cacing, dia makan cacing. Ada serangga yang jatuh ke air, dimakannya juga. Dan terkadang juga ikan koi melahap tanaman-tanaman air. Ikan koi yang kecil, yang belum terlalu besar juga bisa memakan udang-udang misalkan ada di tempat tersebut. Seperti pada ikan umumnya, ikan koi juga bertelur. Namun memang untuk kasusnya itu di mana ikan koi yang berada di Jepang atau di luar Indonesia, atau ikan koi yang dipelihara di iklim subtropis, itu biasanya punya waktu tertentu untuk bisa mereka berkembang biak. Sehingga misalkan di musim tertentu ikan koi mampu bertelur, sedangkan di musim lain ikan koi nggak mampu bertelur atau nggak mampu berkembang biak karena masalah musimnya. Sedangkan ikan koi yang berada di Indonesia, yang sudah dikembangbiakan di Indonesia, itu punya kesempatan untuk bisa bertelur sepanjang tahun. Ya, ikan koi yang ada di Indonesia itu karena dia tinggal di wilayah tropis dengan dukungan iklim yang bagus, sehingga ikan koi bisa diternakkan, dikembangbiakan sepanjang tahun. Beda dengan ikan koi yang ada di negara subtropis, semisal Jepang deh contohnya. Dia mampu berkembang biak hanya setahun sekali. Tentunya akan beda kalau misalkan ikan koi tersebut dirawat di kolam indoor. Memang benar-benar direncanakan untuk dikembangbiakan. Jenis-jenis ikan koi. Nah, jenis ikan koi sendiri sebenarnya ada banyak macam ya, yang lebih tepatnya ditentukan oleh motif dan warnanya. Namun secara umum ikan koi itu ada dua, ada yang biasa dan juga ada yang slayer. Ya, umumnya di kalangan awam seperti itu nyebutnya. Nah, kalau misalkan kita menelisik lebih jauh lagi, sebenarnya ada istilah-istilah pada ikan koi yang mungkin beberapa darinya itu sudah pernah kamu dengar. Setidaknya Admin akan coba bagikan 4 di antara belasan dari jenis ikan koi. Yang pertama ada ikan koi kohaku, merupakan salah satu jenis ikan koi asli yang terkenal. Ikan ini memiliki tubuh putih dengan bercak merah, intensitas yang bervariasi antara merah tua dan oranye merah terang. Yang kedua adalah ikan koi sanke, juga dikenal sebagai taiso sanke, memiliki tubuh putih dengan tanda merah dan hitam. Tanda hitamnya tidak muncul di kepala atau di bagian gurat sisi. Yang ketiga ada ikan koi soa, atau bisa disebut juga
Soa sansoku, hadir dengan tubuh hitam dan bintik merah dan putih. Ikan koi soa modern memiliki lebih banyak warna putih dibandingkan dengan versi awal yang banyak warna hitamnya. Nah, yang keempat adalah ikan koi tancho. Dinamai dari burung nasional Jepang, memiliki bintik merah di kepalanya untuk dianggap sebagai tancho sejati. Bintik merah harus muncul di antara matanya tanpa warna merah lain di tubuhnya. Yang mungkin admin akan coba bahas untuk jenis-jenis ikan koi ini di video khusus ya. Kita akan lanjut pada harga ikan koi. Ya, harga ikan koi ini menarik untuk dibahas sebenarnya, tapi admin akan coba jabarkan based on pengalaman aja ya, karena admin sendiri sejauh ini pelihara ikan koi itu hanya sebatas di akuarium dan belinya juga di mamang-mamang. Ya, harga ikan koi itu bervariasi ya, tergantung ikan koi apa yang kamu beli dan juga motifnya, warnanya, kerapihannya. Ya, pengalaman admin yang sebatas hanya pelihara di akuarium tentu bukan ikan koi yang grade bagus yang admin beli. Hanya sekedar ikan koi yang diinginkan oleh istri ngelihat di toko ikan hias, tertarik dibeli. Pada saat itu belinya kalau nggak keliru di 30.000 atau 20.000 per ekor. Standar ikan koi lah, intinya ikan koi itu digabung di dalam akuarium ikan mas koki. Ya, kalau kamu beli di pasar ikan hias harganya segitu. Ya mungkin kalau sekarang naik-naik sedikit lah, nggak jauh beda. Nah, kalau misalkan mau pelihara yang sedikit lebih serius, admin pernah konsultasi juga ke penghobi yang punya kolam. Itu dia pertama belinya itu yang grade di atas di pasaran, grade penghobi kelas amatir itu di 500.000 per ekor. Ya, 500.000 per ekor buat yang mulai serius itu harga ya masih make sense lah ya. Tapi buat kamu mungkin yang baru pertama kali mau pelihara ikan koi, ya itu termasuk mahal ya. Padahal sebenarnya ikan koi yang grade-nya jauh di atasnya lagi, apalagi yang sampai impor itu ya sudah sampai jutaan, belasan juta, puluhan, bahkan miliaran. Ya, admin kalau nggak keliru pernah nonton di video di mana gitu, ikan koi yang diimpor dari Jepang, kualitasnya bagus banget, dibesarkan di semacam rawa-rawa atau kolam ya lebih tepatnya kolam alami. Itu ikannya gede banget, digendong pun besar, dan itu harganya miliaran. Wow. Ya, untuk hobi memang susah ya untuk mengukur nilainya itu, karena ya hobi ada kelasnya tersendiri yang susah untuk disebutkan. Tapi setidaknya itulah secara umum gambaran dari harga ikan koi. Ya, sesuaikan saja kalau hanya sekedar untuk mengisi kolam di teras kamu atau di halaman, ya beli aja ikan koi yang di pasar boleh, atau di penghobi. Sekarang kan para petani ikan koi di Indonesia juga sudah bagus-bagus sebenarnya warnanya. Mungkin yang ngimpor juga ada ketertarikan sendiri. Tapi kalau kamu mau pelihara ikan koi sebenarnya nggak jauh-jauh ngimpor dari Jepang, beli aja ikan koi yang dari petani Indonesia juga sudah bagus-bagus kok. Mereka sudah pada pintar untuk mengkawin silangkan ikan koi yang sudah ada, dan warnanya juga menarik dengan harga yang kompetitif. Ya, itulah dia pembahasan admin untuk ikan koi ini. Ya, kita bahas secara umum dulu ikan koi. Kalau misalkan ada kesempatan, admin akan coba ambil sisi menariknya dari ikan koi ini dan kita akan buat video khususnya. Buat kamu yang mau menambahkan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!